Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Reda dari kelas 11 IS 4. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan saya mengenai bela diri pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang telah berumur berabad-abad. Bela diri ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada zaman dahulu, ketika manusia hidup dari berburu, mereka hidup secara berkelompok dan saling bermusuhan. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka belajar membela diri dengan cara menirukan gerakan-gerakan hewan buruan. Pencak artinya gerakan dasar bela diri yang terikat pada peraturan dan digunakan dalam belajar latihan dan pertunjukan. Silat dapat diartikan sebagai gerak bela diri yang sempurna yang bersumber kerohanian yang suci dan murni, guna keselamatan diri atau bersejahteraan bersama. Kemudian ada peranan pencaksilat. Sebagai sarana untuk membentuk manusia seutuhnya, yang Pancasilais, sehat, kuat, terampil, tongkas, tenang, sabar, kesatria, dan percaya pada dirinya sendiri. Baik, yang selanjutnya ada aliran-aliran pencaksilat. Menurut Don V. Drager dan Robert W. Smith dalam bukunya Asian Fighting Aids, ada beberapa nama aliran pencaksilat di Indonesia, yaitu yang pertama ada Sumatera. Sumatera dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Pauh, Srelak, dan Kumango. Kemudian ada Jawa Barat, yaitu ada Cimande, Kuitang, Cikalong, Cianjur, Cingkrik, dan Mustika. Kemudian ada Jawa Tengah, ada Setiahati, Cikalong, Perisai, Sakti. Kemudian ada Bali, dibagi beberapa macam. Yang pertama ada Bakti Negara, Madura, Pamur, Tridorma, Jawa Timur, Perisai Diri. Kemudian selanjutnya ada sikap dasar pencaksilat. Pembentukan sikap merupakan dasar dari pembentukan gerak yang meliputi sikap jasmaniah dan sikap rohaniah. Jasmaniah adalah kesiapan mental dan pikiran untuk melakukan tujuan dengan waspada, siaga, praktis, dan efisien. Dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada sikap berdiri, duduk, khusus, sikap jongkok, berbaring, dan pasang. Kemudian ada sikap berdiri tegak. Dibagi beberapa sikap. Yang pertama ada tegak 1, kedua lengan dan tangan lurus ke samping. Kemudian ada tegak 2, kedua tangan mengepal sejajar dengan pinggang. Kemudian ada tegak 3, kedua tangan mengepal di dada. Kemudian ada tegak 4, kedua tangan silang di dada. Kemudian ada sikap 5, salam atau hormat. Kemudian ada sikap 6, bersyukur, berdoa, atau memusatkan diri. Kemudian yang terakhir ada sikap 7, istirahat. Kemudian selanjutnya ada sikap berdiri kangkang. Sikap berdiri kangkang adalah sikap dasar untuk langkah dan kuda-kuda. Titik pertemuan garis-garis sikap menunjukkan titik berat agar kedua kaki simetris. Kemudian selanjutnya ada sikap kuda-kuda. Sikap kuda-kuda adalah posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan bela serang. Dalam sikap kuda-kuda, badan dalam keadaan seimbang tetapi dapat mudah bergerak. Selanjutnya ada sikap jongkok, terdiri menjadi 2 bagian, yaitu jongkok dan jengking. Selanjutnya ada sikap duduk. Ada duduk, sila, simpuh, sempok atau dempok. Kemudian ada terap sila atau membuka sila. Kemudian selanjutnya ada sikap berbaring. Sikap berbaring mempunyai fungsi menjatuhkan diri, dapat disebut juga sebagai pembelaan. Ada telantang, miring, dan telungkup. Kemudian ada sikap khusus. Sikap khusus adalah sikap tegak menggunakan satu kaki. Sikap ini merupakan dasar melatih keseimbangan yang dapat digunakan ketika melakukan pembelaan maupun serangan. Sikap khusus itu ada tegak satu kaki, merangkak, monyet, dan naga. Kemudian ada sikap pasang. Sikap pasang adalah sikap siaga untuk melakukan pembelaan atau serangan yang berpola dan dilakukan pada awal dan akhir dari rangkaian gerak. Unsur-unsur yang terkandung dalam sikap pasang adalah kuda-kuda, sikap tubuh, sikap lengan, dan sikap tangan. Kemudian ada sikap pasang. Yang pertama itu serangan tangan arah depan. Ada tebak atau pukulan telapak tangan, ada tinju, tangan dikepal, ada dorong 2 telapak tangan,
sodok atau telapak tangan telentang. Kemudian ada bandul atau mengayun kepalan. Kemudian yang kedua ada serangan tangan arah bawah. Itu ada sanggah atau pangkal telapak tangan ke arah dagu. Kemudian ada olok atau tusuk. Kemudian yang ketiga ada serangan tangan arah di atas meliputi pedang dan tebak. Kemudian ada serangan tangan arah samping, ada padang atau sisi telapak tangan. Kemudian ada tampar atau telapak tangan. Ada bandul dari samping, dan yang terakhir ada kepret atau punggung tangan. Kemudian ada serangan siku. Pada serangan dengan siku, jarak lawan harus dekat. Arah serangan depan, arah serangan samping, dan arah serangan belakang. Serangan kaki dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tendang depan, tendang samping T, tendang sabit, dan tendang belakang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.